Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini kalau kami diberi kesempatan untuk bergabung dengan keterbatasan Zoom ini, tapi kami punya hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Kami ingin mendapat rema-Mu di awal tahun 2022. Kami ingin mendapat kekuatan-Mu senantiasa, karena kami tahu tanpa kekuatan-Mu, kami tidak akan pernah mampu berjalan sendiri, Bapa. Terima kasih, Bapa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, Shalom semuanya. Selamat tahun baru ya. Yang hari ini juga saya belum sempat ya banyak ucapan selamat tahun baru, selamat ulang tahun yang banyak. Saya tadi cek DM-nya Instagram, aduh yang belum kejawab banyak ya. Jangan sakit hati ya, karena memang ya enggak mungkin bisa membalas semuanya ya. Tapi saya percaya bahwa tahun ini kita mau memasuki tahun baru bersama Tuhan, ada semangat yang baru ya. Hari ini tema khotbah saya adalah Bapa sentuh hatiku. Kita percaya bahwa melewati tahun ini masa yang sukar, masa yang tersulit. Saudara lihat ya, ada banyak ketakutan, mulai berita-berita saya lihat di WhatsApp, bagaimana banyak orang ketakutan dengan Omikron ya. Apa Omikron ya? Saya kalau ngomong Omikron tuh diketawain anak-anak saya ya. Kita semua pada ketakutan. Tapi kita percaya, saudara, enggak usah panik. Ya, jujur di Amerika juga ada banyak yang kena. Tapi semua gejala itu cuma flu. Teman-teman anak saya, ya teman saya juga beberapa ada yang kena di sini. Itu cuma gejalanya ringan. Cuma seperti orang flu, pilek, dan di Amerika ini kalau kena menurut beberapa orang berkata enggak perlu obat yang bagaimana kayak pembunuh virus, enggak. Mereka cuma disuruh minum obat anti flu itu aja ya. Jadi saudara enggak usah heboh, enggak usah panik ya, tenang aja. Karena pada dasarnya anak saya kemarin cerita waktu dia ketemu dokter di Amerika, dia bilang pada akhirnya nanti semua seluruh dunia ini harus terpapar virus ini supaya ada kekebalan ya. Kita percaya kalau memang Tuhan tidak izinkan kena, tidak akan kena, saudara. Saya mau kesaksian dikit tentang bagaimana kebaikan Tuhan ya. Saya di sini juga sudah vaksin yang ketiga. Sebelum vaksin, anak saya semua sudah bilang, Mam, semua vaksin ketiga ini Mami harus siap, sakit semua. Bahkan sakitnya itu kalau dulu vaksin kedua saya tidak sakit, saudara. Yang vaksin kedua itu saya tidak sakit, anak-anak saya juga sakit. Tapi vaksin ketiga ini lebih parah dosisnya. Jadi teman-temannya semua sakit, ada yang 3 hari, yang panas, ya semuanya sakit, termasuk anak saya juga. Anak saya sakit, saya bilang gini, aduh Tuhan, saya mau khotbah, saya nggak mau sakit. Saya percaya Tuhan beri saya kekuatan. Ya, 2 hari yang lalu saya vaksin dan Tuhan memberikan kasih karunia. Setelah vaksin anak saya sakit, ya ada yang pusing, yang nggak tidur semalam, badannya sakit semua. Anak-anak tanya, Mami gimana? Mami nggak kerasa apa-apa, cuman tangan ini yang bekas disuntik bengkak. Nah, saudara lihat, Tuhan itu bisa melakukan apapun, ya kita ini tidak perlu takut, saudara, karena kita tahu bahwa kita ini punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Apapun yang terjadi hari ini, kita cuma perlu butuh sentuhan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita perlu hari ini buka hati. Apa sih, saudara nggak perlu pusing dengan keadaan dunia ini, bakal ada virus apa aja, bencana apa aja, kita nggak pernah takut. Nggak perlu takut, tapi yang perlu hari-hari ini, kita perlu buka hati, saudara. Kita perlu Tuhan mengoreksi hidup kita. Kita perlu mengundang Dia lebih lagi untuk bertata atas hidup saudara. Kita perlu belajar untuk setia, ya.
suara saya kecil ya. Suara saya kecil karena di sini suara saya tidak kecil ya, karena di sini pagi, jadi volume suara saya kecilkan dikit ya. Jadi minta maaf kalau saya nggak bisa teriak-teriak karena di sini subuh, saudara ya. Kita percaya, saudara, hari ini kita ini perlu Tuhan itu mau mendapati kita tetap setia. Kita mau dikoreksi, bukan mikiri Tuhan kepentinganku, tapi kita mau hidup kita mulai memikirkan kepentingan Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup di akhir zaman? Kita tidak bisa lewat semua ini, saudara. Kita tidak bisa menghindari. Kita harus siap menjalani hidup makin masa yang makin sulit. Orang yang jahat. Ada banyak ibu-ibu yang bilang, Bu, kenapa ya Bu ya? Suami dan wanita itu semakin jahat sama saya. Itu berarti hari ini ibu tahu, saya bilang, ibu hidup di masa yang makin jahat. Nggak usah kaget. Kenapa saudara dan saya melewati masa-masa yang makin jahat? Berpikirlah positif. Berarti Tuhan mau melatih setiap saudara dan saya untuk makin baik, untuk makin memurnikan karakter Kristus. Kalau mereka makin jahat, buat kita sebagai anak Tuhan berlomba-lombalah untuk semakin baik, saudara. Semakin gigih menabur benih kebenaran. Kita percaya, kita mau buka hati, saudara, malam ini buat Tuhan untuk menyelidiki setiap hati, saudara. Kita mau malam ini, yuk kita buka hati sungguh-sungguh buat Tuhan. Yuk kita percaya ya, ada Tuhan yang mau menanggung hidup saudara dan saya dari hari ke hari. Ingat khotbah saya, kalau Dia mau menanggung hidup saudara dari hari ke hari, maka kita percaya, kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang selalu terbuka menolong saudara setiap hari. Ada tangan Tuhan yang akan ambil alih setiap masalah hidupmu. Ada tangan Tuhan yang akan memperjuangkan perkara saudara. Untuk masalah di luar, kalau Dia terbuka tangannya untuk menolong, mengambil alih, dan memperjuangkan perkara saudara dan saya, saudara takut apa? Firman sudah berkata, aku mau loh nak nanggung kamu setiap hari. Hari ini kita baca satu ayat, gimana hari ini kita mau? Kita tidak bisa lari dari masa yang sukar. Yuk lihat Wahyu 10 ayat 6. Kalau saudara baca ayat ini, saudara juga akan merasa ngeri, saudara. Ini sudah bukan waktunya saudara main-main dengan waktu. Wahyu 10 ayat 6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya tidak akan ada penundaan lagi. Lihat ya saudara, tidak akan ada penundaan lagi, dan saudara dan saya sudah berdiri di akhir zaman. Saudara tidak bisa main-main lagi. Saudara tidak bisa menghindari masa yang sulit, orang yang makin jahat di akhir zaman ini. Kita harus berdiri teguh, saudara. Itu sebabnya tahun ini, yuk buka hatimu buat Tuhan. Izinkan Dia mau buang sampah, Dia mau izinkan proses itu bertambah, masih dilanjutkan. Buka sudah hidupmu, katakan, Tuhan, ini hidupku, ini hatiku. Tuhan mau apa? Aku tahu waktu kedatanganmu sudah tidak lama lagi. Aku sedang bersiap-siap untuk menyambut kedatangan mempelai. Itu sebabnya kita percaya, kita ini harus bersiap diri, saudara. Yuk kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Apa yang sedang dilakukan Tuhan hari-hari ini? Ada kata terlambat. Mau engkau masa lalumu kelam, mau engkau punya pengalaman yang buruk, mau engkau gagal berulang kali, mau engkau jatuh dalam berbagai masalah, yang pasti ini yang Tuhan lakukan. Waktu saya persiapkan firman ini, saudara tahu saya persiapan firman ini waktu liburan.
Waktu itu anak-anak pergi karena hari itu winginnya, saya sudah tidak kuat ya, mungkin karena sudah kepala 5 saudara ya. Saya bilang gini, sudah kalian pergi, mama di kamar sendirian. Mami tidak apa-apa, mami sendirian. Waktu saya sendirian, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, saya siapin dapat firman apa yang Tuhan mau bicara buat saya hari itu. Waktu ayat ini saya dapat perenungan ini, saya di kamar berdua sama Tuhan. Waktu saya menyiapkan firman ini, saya bisa nangis, saudara. Saya bisa netesin air mata. Saya bilang, Tuhan, saya mau hidup saya Engkau pakai. Tuhan, saya mau hidup saya terus koreksi hidup saya. Yuk kita baca. Wahyu 3 ayat 20. Ayat ini membuat kita sadar bahwa setiap hari Tuhan tuh ketuk loh. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Ya, lihat saudara kata-kata ini. Dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Ya, malam ini kita percaya loh, Tuhan tuh tidak pernah jauh. Dia selalu berdiri di muka pintu hati saudara. Dia mengetuk saudara. Dan jikalau ada orang yang mendengar suaraku, lihat ya, kalau saudara tidak buka pintu, Tuhan tidak bisa masuk saudara. Dan membuka pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Waktu saya dapat ayat ini saudara, Tuhan bilang gini, nak, setiap hari aku itu selalu berdiri di pintu hatimu. Dan apa yang kau rasakan, aku tahu, aku ikut merasakannya. Seperti 3 hal yang Tuhan mau malam ini. Siapa yang berinisiatif mengetuk pintu hati saudara dan saya? Tuhan. Dia selalu berinisiatif. Dia tahu kekuatan saudara tidak seberapa. Dia tahu dunia ini makin jahat. Dia tahu saudara sudah kepayahan menghadapi setiap tekanan. Dan saudara berkata, aku butuh Tuhan. Aku butuh juru selamat. Dan dia selalu berdiri di muka pintu. Yang pertama, dia akan ketuk hati saudara. Yang kedua, dia mau mendapati kita, Pak Saudara, tetap setia. Sekalipun hari ini tantangan itu begitu berat, dia tetap mau mendapati saudara dan saya tetap setia, saudara. Bertahan sampai akhir. Itulah orang-orang yang akan menikmati hidup dan selamat. Yang ketiga, Tuhan mau bermakan bersama dengan kita. Kita mau hari-hari ini menikmati setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah masa sukar. Nikmati makan bersama dengan Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Yuk kita lihat satu persatu apa Tuhan mau kalau Tuhan mau ketuk hati saudara dan saya. Kita tahu hari-hari ini Tuhan tuh selidiki hati, saudara. Ya, Tuhan tuh selalu ingin menyelidiki hati karena Tuhan itu melihat hati. Tuhan tahu enggak, saudara hari ini malam ini join Zoom ini hanya untuk motivasinya apa? Tuhan tahu. Kalau saudara cuma datang bergabung ibadah, cari Tuhan, doa puasa, cuman untuk berkata selesaikan masalahku Tuhan, cuman motifnya pakai Tuhan sebagai ATM berjalan ya, sebagai sinterklas satpam yang jagai saudara. Kira-kira Tuhan tuh tahu enggak saudara? Apapun yang hari ini menjadi motif saudara untuk datang kepada Tuhan, Tuhan tahu saudara. Dia selidiki hati saudara. Dan yang paling saya tahu kenapa saya diizinkan mengalami proses bertahun-tahun yang saya dapati hari ini. Kenapa Tuhan tega? Kenapa Tuhan saya sudah teriak, saya sudah melayani Tuhan belum jawab yang spektakuler, grand prize, belum diberikan dalam hidup saya. Kenapa? Saya makin mengerti saudara. Ternyata jawabannya, yaitu ketika hari ini didapati saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa saya.
saya makin tulus sama Tuhan. Coba kalau proses hidup saya tidak dibuat Tuhan penundaan, saya jujur pasti mengasihi suami saya jauh lebih dari mengasihi Tuhan. Walaupun saya dari dulu sudah pelayanan, tapi kadar mengasihi Tuhan, masih jauh. Saya masih mengasihi diri saya sendiri, saya masih mengasihi uang, saya masih mengasihi keduniawian saya, kehidupan saya yang lama. Saya masih, saudara. Tapi hari ini, saya makin merasakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya tetap setia untuk melayani Tuhan, bukan karena saya ingin dapat nama, supaya saya terkenal, kejar setoran. Tapi karena saya mengasihi Tuhan tulus. Apa dikira hari ini saya bangun jam berapa, saudara? 3:30 tadi, subuh, saudara. 3:30. Harusnya kalau mau mikir daging, enak tidur. Mikir daging enak tidur. Harus persiapan dulu, harus mulai khotbah. Itu satu hal yang mengatakan bahwa walaupun saya ada pergi jalan-jalan sekalipun, tanya di grup, saya tidak pernah telat membagikan renungan. Karena saya tahu, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan. Itu sebabnya hari ini, yuk kita lihat kalau Tuhan ketuk hati saudara. Yuk lihat Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Hari ini berikan hatimu, cintamu, kasihmu hanya satu-satunya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lain, saudara. Kita sudah hari ini berikan hidup kepada sumber hidup, air hidup, terang hidup, roti hidup, sudah berikan semuanya. Karena kita tahu bahwa yang pegang kendali hidup saudara nanti pada akhirnya hanya satu-satunya Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara berikan hati pada harta, harta mati tidak dibawa. Saudara bingung, pusing memikirkan pasanganmu yang selingkuh sampai hari ini mati sendiri-sendiri, saudara. Tidak bawa orang yang saudara cintai. Siapapun yang saudara cintai, yang saudara berat hari ini, apa yang hatimu melekat, semuanya tidak dibawa, saudara. Tapi kita cuma bawa satu, yaitu hati buat Tuhan hari-hari ini. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Lihat ya, hari-hari ini Tuhan itu ketuk pintu hati saudara. Karena dia tahu, saudara datang ke Zoom ini join, saudara itu doamu sampai begitu kenceng hanya karena urusan roti, kenyang. Yang kedua kenyang, yang ketiga lihat, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Hari ini kita itu sudah menikmati materai, saudara. Keselamatan, kita sebagai anak Allah, kita berhak, saudara, untuk menikmati keselamatan hidup kekal. Hari ini, malam ini, Tuhan ketuk pintu hatimu. Kita mau buka hati sungguh-sungguh buat Tuhan. Pikirkan, apakah selama ini 3 hal saudara hidup hanya cari harta selama ini? Urusan apa? Roti. Roti itu yang dicari harta dunia terus. Kerajaan Allahnya diabaikan terus. Saudara pagi, siang, malam yang dipikir uang, uang, uang. Cepat kaya Tuhan, cepat beli rumah besar, cepat. Yang kedua apa? Jangan cari perkara dunia, yaitu kejar cuman kenyang.
kenyang perut di dunia. Tapi saudara tidak pernah mikir, yaitu untuk kejar perkara-perkara di atas. Saudara, hari ini yuk Tuhan itu ketuk pintu hati saudara. Mulai tahun ini perbarui hatimu. Jangan hanya cari harta dunia terus. Kalau doa isinya uang, Tuhan berkati tokoku Tuhan. Kalau datang sama Tuhan cuman cari perkara dunia, kapan aku sukses seperti sebelum masa pandemi Tuhan? Kapan ya Tuhan aku punya rumah besar lagi? Kapan Tuhan? Cuman perkara itu aja saudara. Jujur ada banyak anak Tuhan kalau datang sama Tuhan cuman cari harta dunia, perkara dunia. Bukannya tidak boleh, tapi ini bukan satu-satunya tujuan saudara hidup. Tuhan itu tahu, seperti lagunya Frans itu tadi. Tuhan itu tahu kok kebutuhanmu. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencukupkan kebutuhan saudara. Menurut kekayaan kemuliaannya dia tahu saudara. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk memberkati saudara dan saya. Jujur, kalau saudara diberkati, tapi hatimu tidak pernah siap, hatimu tetap melekat kepada dunia, suatu kali saudara diangkat Tuhan tinggi-tinggi ke atas, saudara akan sombong, saudara akan murtad, saudara akan makin menjauh dari hadirat Tuhan. Ada berapa banyak orang ketika diberkati berubah jadi sombong, dulunya rajin berdoa, dulunya rajin untuk bersekutu, ketika diberkati, tunggu dulu ya Tuhan, sibuk cari orderan tender ini closing besar. Saudara lupa ada tender kerajaan Allah yang saudara kejar, itulah jauh lebih besar dari tender-tender dunia saudara. Itu yang harus saudara kejar hari-hari ini. Jangan cari terus uang dunia, perkara dunia. Yang ketiga, prioritaslah hidup di dalam roh. Itu kekal. Jangan hidup untuk urusan daging terus. Kapan masalah cepat selesai, kapan nyaman. Kita ini perlu bangun manusia roh yang dimatikan daging, saudara. Kalau hari ini engkau menghadapi orang yang makin jahat, sudahlah, hadapi, jalani saudara. Itu berarti Tuhan itu baik. Saya selalu ngajarin ibu-ibu, sudahlah Bu, kalau orang makin jahat berarti harapan Tuhan makin besar. Buat ibu-ibu makin baik. Makin baik, tidak ada ruginya Bu. Itu hidup kekal Bu. Roh Bu dihidupin, itu dibawa sampai mati. Sudahlah, yang makin jahat juga akan nuai badainya makin besar. Kita yang makin baik, kita nuai berkat Tuhan itu makin besar. Kita nuai kebahagiaan sampai anak cucu makin besar. Saudara, rugi apa? Memang kayak keset, tapi cuman sementara. Memang dihina, sakitnya sana sini Bu Eli, tidak apa-apa. Tuhan lagi matikan dagingmu habis-habisan supaya rohmu hidup yang menyala-nyala. Itu sebabnya ngucap syukur. Malam ini buka hati saudara. Buka saudara hati ini saudara. Mulai buang. Tuhan berkata, buang nak perkara sia-sia. Aku ketuk hatimu, buang. Yang bukan perkara, aku buang anakku. Aku mau kau hidup sungguh-sungguh, cari harta surga, cari perkara di atas. Hiduplah di dalam roh. Ketika saudara bisa mencapai standar ini, saudara akan punya paradigma, cara pandang yang total berbeda dengan dunia. Dunia pusing dengan harta dunia, saudara tahu saudara punya harta kerajaan surga. Surga tidak pernah habis kehabisan stok saudara. Dunia bingung dengan perkara COVID, dunia bingung dengan perkara krisis, dunia bingung dengan perkara hancur-hancuran bencana alam. Tapi saudara dan saya mulai berkata, kita cari perkara yang di atas, yaitu perkara-perkaranya Tuhan. Cari jiwa, ibadah dikencengi, doa. Mulai berikan hati mengasihi Tuhan. Siap jalani proses, diproses seperti apapun. Saudara kalau punya hati hidup rohmu, saudara akan bilang gini, it's okay Tuhan, aku tahu proses ini baik kok. Walaupun kaget-kaget Tuhan, shock.
Kan firman Tuhan sudah berkata, jangan kaget bila ada kekejutan yang tiba-tiba jika itu menimpa engkau. Tapi jadikan Tuhan itu sandaranmu. Selama kita nyandar sama Tuhan, tidak mungkin Tuhan ngeles, saudara. Amin. Kalau kita nyender sama dunia, dunia bisa ngeles. Saudara nyender sama manusia, manusia bisa ngelesi saudara. Dan saudara jatuh. Tapi kalau saudara nyender sama Tuhan, dia akan berikan pundaknya. Ketika saudara berbeban berat letih lesu, dia akan berikan pundaknya. Ini loh nak, nangis nak. Di pundakku nangis. Tidak apa-apa, aku terima air mata, air liur, air apa ini? Apa namanya? Ludah semua tuh. Aku terima nak, ini pundakku. Buat engkau berkeluh kesah. Itulah Tuhan saudara yang baik. Hari ini tidak usah tabrak siapapun sudah. Tabrak Tuhan. Tuhan tahu semua yang saudara butuhkan, yang saudara rasakan malam ini. Buka hatimu. Yang kedua, ya. Jadi 3 hal ya. Harga diri sudah tidak usah dipasang tinggi-tinggi ya. Khususnya ibu-ibu. Yuk jadi keset. Tidak apa-apa. Keset surga nilainya mahal. Tidak usah pasang harga dirimu. Hari ini nanti kalau mati harga diri itu tidak dibawa. Jadi harga diri yang benar Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di tanganku yang kuat. Maka pada waktunya aku akan mengangkat engkau. Jadi yang perlu dipasang bukan harga diri yang tinggi, tapi sudahlah rendahkan. Saudara merendahkan harga diri bukan di tangan siapa-siapa, di tangannya Tuhan. Keset di tangannya Tuhan. Ya, tidak diperdulikan di tangannya Tuhan. It's okay. Nanti kalau waktunya Tuhan diangkat tinggi-tinggi, wow, siapa sih yang tidak ingin menikmati promosinya Tuhan? Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang menutup. Kalau Tuhan yang memberkati saudara, mengangkat saudara, tidak ada satu tangan yang bisa merendahkan saudara. Itulah janji Tuhan. Amin. Yang kedua, yuk Tuhan mendapati kita. Ulangan 28 ya, 13 ayat 14. Setelah dia ketuk pintu hati dan saudara bilang gini, iya Tuhan, memang selama ini aku salah. Aku itu hidup cuman isinya otaknya uang. Kalau saya dulu hidup bukan uang waktu menikah. Isinya Pak Nyoto. Kemana Pak Nyoto ya diikuti. Saya takut hilang dia. Kemana Pak Nyoto pergi saya ikut. Kemana Pak Nyoto saya curigai, saya mulai jadi detektif. Itu otak saya dulu. Tapi bersyukur saya ketemu Tuhan hari ini. Saya mulai belajar terus mencari perkara-perkaranya Tuhan. Kalau enggak hidupnya cuman fokus Pak Nyoto terus. Dan hari ini Tuhan sudah mau saudara dan saya buka hatimu ya. Tuhan mau mendapati kita bagaimana setia saudara. Setelah dia mau selidiki pintu hatimu terbuka dan saudara menyadari, iya Tuhan, ini firman buat aku. Tahun ini aku mau buang semua yang sia-sia. Aku mau otakku ini bukan diisi dengan perkara dunia, tapi perkaranya Tuhan. Percayalah, kalau semuanya buat Tuhan, apa sih yang nggak bisa Tuhan berikan buat saudara? Kebutuhan saudara kecil. Apa kebahagiaan saudara kecil? Dia sumber kok atas hidupmu. Saudara mau takut apa? Yang kedua, Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Yuk, Tuhan mau setia saudara. Tuhan mau mendapati kita itu setia. Ulangan 28 ayat 13-14. Yuk kita baca. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan kata-kata apa ini? Setia. Setia saudara. 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah dan beribadah kepadanya. Setelah dia menyelidiki hatimu, dan saudara tahu, ya Tuhan banyak sampah aku mau buang. Yang kedua, dia mau setia. Saudara dan saya setia. Setia kepada apa? Kepada Tuhan. Sudahlah hari ini kalau Tuhan mau dapati saudara, setia nak, taat aja. Sudah, walaupun untuk taat Tuhan, sudah diludahi Tuhan. Taat ya Tuhan, taat.
jahat loh Tuhan, aku diperlakukan bukan manusia lagi, kayak hewan. Ya sudah, taat. Nak, ampuni nak, mengasihi bukan buat suamimu, bukan buat mertuamu yang jahat, tapi taat, mengampuni, mengasihi karena engkau setia kepadaku. Mau enggak saudara? Setia sama kepada Tuhan. Taat saudara, sampai mati taat. Sudah, jangan jemu-jemu berbuat baik. Sudah, ini waktunya, ndak ada lagi penundaan. Hari ini lakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, setialah kepada prosesnya. Sudah, hari ini proses dapur apinya makin panas, setia saudara. Seperti Sadrak, Mesah, Abednego di proses dapur api, sudah berdoa makin panas. Ya sudahlah, jalani saja. Yang pasti saudara, Allah turut bekerja di dalam dapur api itu mendatangkan kebaikan. Semakin saudara setia, kira-kira yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kebaikan atau kehancuran? Pasti kebaikan, kemurahan belaka itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Jauh lebih banyak yang saudara nikmati. Saya aja menikmati kebaikan Tuhan di tengah proses. Luar biasa saudara. Kalau enggak bisa error saudara. Hari ini kebaikan Tuhan, kemurahan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat hidup saya luar biasa. Saya sampai berkata, Tuhan, Engkau itu luar biasa, Engkau tidak pernah berhutang apapun atas apa yang saya lakukan. Itu sebabnya setia aja sama Tuhan, sampai mati setia. Kalau memang proses tahun ini belum berlalu, percayalah, semakin saudara setia, semakin saudara akan banyak menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan di tahun-tahun di mana di saat-saat hidupmu terpuruk, disitulah kuasa Tuhan akan semakin sempurna. Saudara, hari ini tidak usah berkeluh kesah, ucaplah syukur dalam segala hal. Katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bukan hanya karena saat saya diberkati, tapi Tuhan itu baik saat saya mengalami proses dapur api pun Tuhan itu terlalu baik. Hari ini kita semua bisa melewati tahun 2021 itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan loh buat saudara dan saya. Ya, siapa yang bisa tahu virus lo kecil saudara? Kita tidak pernah tahu. Lihat tahun lalu bulan Juli itu. Kita kayak menghadapi perang, benar-benar kematian ada di mana-mana. Serem, saudara. Hanya karena virus, saudara. Bayangkan nanti kalau sudah akhir zaman, masa yang sukar. Kita harus siap. Apapun terjadi, sudahlah. Kalau kita setia, matinya juga pasti masuk surga. Nggak usah takut. Dunia lagi bingung, mumet. Ya, pusing tujuh keliling. Tapi buat saudara dan saya, Tuhan memberikan damai sejahtera. Itu loh bedanya anak Tuhan sama dunia. Dunia kehilangan damai lihat dunia seperti ini. Tapi buat saudara dan saya, ketika melihat 1.000 rebah, 10.000 rebah di kanan kiri, saudara tetap akan berkata, aku tetap damai. Loh kok bisa? Ya karena aku tahu semuanya sudah ada di firman. Dan firman berkata, walau 1.000 rebah di sisi kanan kiriku, 10.000 itu tidak akan menimpa aku. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan jangan ikut-ikutan parno, jangan ikut-ikutan panik, jangan ikut-ikutan sebar kabar yang menakutkan. Daripada sebar kabar menakutkan, itu tadi, Ashanti terkena, Omikron, sudah mulai heboh teman-teman saya, mulai WhatsApp semuanya. Daripada seperti itu, yuk kita sampaikan kabar keselamatan. Kita sampaikan kabar sukacita bahwa Yesus Kristus tetap sama. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya, mau ada Omikron, mau ada virus varian baru, tetaplah tenang. Karena kasih Yesus, karena kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Di masa-masa apapun, Dia tidak pernah berubah terhadap saudara dan saya. Amin. Itu saudara yang kita harus hidupi. Yang ketiga, Tuhan mau apa? Setialah beribadah. Ya,
Jujur kalau hari ini saudara punya haus lapar kebenaran, setia beribadah, setia baca firman, setia ikut Zoom, ikut ibadah, itu yang saudara lakukan, ibadah gereja, apapun kegiatan rohani yang saudara punya waktu, ambil saudara. Hari-hari ini kenapa saya rajin share, orang bilang gini, Bu Eli ini rajin ya, walaupun jalan-jalan yang namanya renungan tuh enggak pernah terlambat. Kenapa? Karena saya enggak pengen nyanyiakan waktu saya dicuri sama iblis. Saya jujur kalau saya baca firman, satu firman aja, begitu saya baca, itu langsung dapat pewahyuannya luar biasa. Nah kalau saya absen 1 hari kan sayang buat dibagikan. Lah daripada saya membagikan kabar yang sia-sia, lebih baik saya membagikan apa yang pesan Tuhan hari itu saya dapat, saya jadi kuat, dan saudara juga jadi kuat. Itu jauh lebih baik. Saya percaya upahnya beda. Walaupun jalan-jalan sekalipun, saya tetap mengutamakan bahwa saya tetap cari perkaranya Tuhan. Ya, sampai anak saya juga bilang, Mam, sekarang enggak menarik lagi, Mam. Kenapa? Kalau Mami nemeni saya shopping, Mami cuma duduk, Mami cuma lihat, enggak beli apa-apa. Enggak seperti dulu, katanya anak saya. Ya sudahlah, ini namanya kan perkara dunia. Sekarang kan Mami cari perkaranya yang di atas. Ya, jujur saudara, ada perbedaan. Kita percaya, saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kalau saudara enggak berbeda, itu namanya saudara belum membuka hidupmu untuk Tuhan masuk. Kalau saudara tiap hari saudara tahu Tuhan itu mengetuk pintu dan dia masuk mendapati saudara, saudara pasti mengalami perubahan, jelas. Kalau enggak ada perbedaan dari tahun ke tahun tetap pancet aja, sama enggak berubah. Dari tahun berapa ya seperti ini, tahun ini ya seperti ini, perbuatannya enggak berubah. Nah itu berarti, selidiki loh saudara, berarti saudara belum membuka pintu hidupmu buat Tuhan masuk, buat Tuhan mendapati saudara hari ini. Makanya yuk yang terakhir, Tuhan mau makan bersama saudara dan saya. Hari ini yuk, sudahlah, apapun yang terjadi, kita harus berubah saudara. Jangan sampai hidupmu pancet tetap sama gara-gara pakai motonya Tuhan Yesus dari dulu sekarang dan selamanya tidak berubah. Oh ya jangan saudara, kalau saudara ya harus berubah lah, kalau tidak berubah nanti ketinggalan saudara. Hari ini kita percaya, malam ini Tuhan mau, yuk ya nanti setelah ini saudara kita mau buka hati buat Tuhan masuk. Kita mau buka hati buat Tuhan selidiki hatimu. Aku mau setia Tuhan, aku mau buang sampah. Tahun lalu sampahku mau aku buang, aku tidak mau bawa sampah. Wong sampah kok dibawa tuh saudara, sampah ya dibuang ya. Tuhan mau makan bersama dengan kita. Yuk kita buka Yeremia 15 ayat 16. Setelah dia ketuk hati, saudara mulai buang dan saudara mulai belajar untuk setia, mendapati saudara setia. Tuhan mau duduk makan bersama-sama. Artinya apa? Kalau makan, nikmati saudara. Hari ini apa yang saudara nikmati? Jangan nikmati jangan nikmati mikirin masalah hutang, malah stres. Kalau Tuhan mau makan bersama-sama dengan saudara, yuk buka Yeremia 15 ayat 16 ya. Kita baca sama-sama. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Wow, ya. Hari ini saudara perlu menikmati bersama Tuhan, menikmati perkataan Tuhan. Sekalipun nikmati perkataan Tuhan kadang-kadang sakit. Aduh Tuhan, kok ya Tuhan ini sudah saya ini berbuat baik, kok ya rasanya saya yang disuruh ngalah terus toh Tuhan, sampai kapan ngalah, ngampuni, mengasihi. Ya sudahlah, kalau memang itu perkataan Tuhan, ya firman ya dinikmati aja saudara, sampai kapanpun ya. Maka aku menikmati firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Kesukaannya menjadi pelaku firman.
Hari ini kita mau makan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mungkin kalau saudara tidak menikmati perkataan Tuhan, saudara tidak punya kesukaan menjadi pelaku firman, saudara tidak akan pernah bisa makan bersama-sama dengan Tuhan. Waktu saudara jadikan gaya hidup pelaku firman, saudara akan semakin menikmati hidup berjalan bersama Tuhan, menikmati kehendaknya. Apapun Tuhan yang terjadi, sudahlah, kalau itu memang kehendak-Mu, sekalipun sulit Tuhan, aku tetap akan menikmati perkataan-Mu, aku akan tetap menjadi kesukaan, menjadi pelaku firman. Yang ketiga, sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Yang ketiga, bermegahlah atas nama Tuhan. Hari ini jangan tunggu keuanganmu diberkati, tunggu proyek tender yang besar, deal dulu Tuhan, baru aku bisa bermegah. Nah, dari perkara yang kecil, belajar mengucap syukur. Tuhan, walaupun hari ini cuma diberkati bisa makan di restoran yang kecil, terima kasih. Terima kasih, walaupun aku belum bisa naik mobil yang super mewah-mewah, mobil yang sederhana ini, terima kasih. Ini sudah anugerah. Yang penting hidupku hari ini hidup tidak curi sana, curi sini. Buat apa nikmati rumah mewah, mobil mewah kalau hasil korupsi? Tidak usah, saudara. Hari ini yuk kita mau bermegah karena kita punya nama Tuhan sebagai menara yang kuat. Di sanalah orang benar itu berlari. Itu sebabnya hari ini 3 hal. Menikmati perkataan Tuhan, kesukaannya menjadi pelaku firman, dan bermegah atas nama Tuhan. Ketika Tuhan sudah mendapat saudara setia dan dia mau makan bersama dan dia dapati iya. Hari ini aku lihat ya perubahan hidupnya tuh sungguh-sungguh jadi pelaku firman, sungguh-sungguh suka sama baca firmanku, suka beribadah, suka ikut Zoom, suka baca firman. Itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Sehingga ketika saudara punya kesukaan yang baru, bukan kesukaannya kalau saya dulu kesukaannya suka cari-cari barang-barang dunia, cari tas, cari sepatu, mau tahu saya tipe apa ya yang paling baru, yang saya belum punya. Oh, saya berusaha kejar. Tapi buat hidup saya sekarang kesukaannya beda, saudara. Kesukaannya ya sudah, pokoknya saya tidak salah, orang mau hakimi saya, it's okay, yang penting saya jadi pelaku firman, orang mau hina saya tidak apa-apa. Amin, saudara. Mau ya malam ini Tuhan ketuk hati, Tuhan mendapati saudara tetap setia, dia mau makan bersama dengan kita, yaitu ketika saudara menikmati kehendaknya. Tidak mungkin kalau saudara bisa menikmati kehendaknya tanpa saudara suka firman, ya, suka melakukan jadi gaya hidup saudara, dan saudara bermegah atas nama Tuhan. Tidak usah ribut, walaupun saudara hutangnya hari ini banyak, apakah saudara dibuang sebagai anak? Enggak kok. Yang penting saudara jadi pelaku firman, saudara bermegah atas nama Tuhan, karena saudara lebih dari pemenang. Orang yang diperhitungkan Tuhan itu orang benar. Bukan orang yang hari ini tertimpa hutang, rumahnya dilelang bank, suaminya selingkuh, bukan itu, saudara. Orang yang diperhitungkan Tuhan ketika suamimu selingkuh, engkau tetap jadi pelaku firman, itu yang luar biasa. Ketika engkau bangkrut, engkau tetap jadi pelaku firman, engkau tidak ikut cara dunia, ikut investasi bodong, pinjam online, hutang yang tidak dibayar, bukan itu, saudara. Hari ini yang Tuhan cari ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi jalan buntu, jalan yang tidak ada jalan keluarnya, tapi engkau tetap memilih, yaitu kesukaannya firman, merenungkan firman siang dan malam. Itu yang dicari Tuhan sebagai orang benar, itu yang membuat saudara menjadi anak kebanggaan. Di tengah masa sukar masih mau tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Yuk, terakhir ayatnya baca. Ya, ini ayat yang terakhir penutupan. Hari-hari ini kita tidak pernah tahu, saudara. Ayat penutupan terakhir ini, ketika saya nutup dengan ayat terakhir, saya buat renungan itu, saya mulai meneteskan air mata. Saya mulai setelah penutupan ayat ini yang saya baca, Yohanes 13 ini, saya mulai neteskan air mata. Dan saya juga berkata, ya, hari itu memang setelah mendengar firman lagu tentang Bapak sentuh hatiku, itu benar-benar hari itu saya berdoa dan saya berkata, Bapak sentuh hatiku setiap hari.
Aku mau membuka pintu ketika engkau mengetuk pintu hatiku. Yuk baca ayat ini. Yohanes 13 ayat 1 dan 7. Bagian kita membuka pintu. Bagian Tuhan mengetok pintu, mendapati saudara tetap setia, dan dia mau makan. Tapi bagian saudara ini, Yohanes 13 ayat 1 dan 7. Sementara itu, bukan sampai ya 1 dan 7. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kalau kita tahu kita di ujung akhir zaman sudah tidak ada penundaan lagi. Berarti pesan Tuhan malam ini, nah kamu sudah tidak hidup di dunia ini lagi. Mulai beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jangan fokus terus dunia ini sedang perjalanan dilenyapkan. Engkau bakal dalam perjalanan meninggalkan dunia menuju tanah airmu yang sesungguhnya, yaitu tanah air surga. Jangan pertaruhkan hidupmu habis-habisan, mikiri suami pusing 7 keliling, mikiri hutang, sampai mikiri suami ada yang bunuh diri, lompat dari lantai 21, betapa bodohnya. Yuk kita ini punya jalan, walaupun saudara hari ini terlilit hutang, saudara hancur hati, buka hati. Kalau Tuhan masuk, Tuhan mendapati saudara tetap setia sampai hari ini, dan dia melihat saudara menikmati kehendaknya. Percayalah, hutang itu Tuhan pasti buka jalan. Saya pernah kan bercerita, ada seorang jemaat yang berkata, Bu Eli, kalau mikir hutang saya tidak mungkin bisa terbayar, Bu Eli. Walaupun sampai kapanpun tidak mungkin terbayar. Tapi ketika dia setia, Tuhan membuktikan hidupnya dipelihara, hidupnya ngalami yang namanya surprise door prize selama dia kurun waktu hutang-hutang itu terjadi. Tuhan pelihara, Tuhan kasih door prize. Sampai anaknya juga dipromosikan, Tuhan dapat pekerjaan yang luar biasa. Saudara, jangan mempertaruhkan hutang dengan hidupmu dibuat depresi. Firman malam ini beralih dari dunia ini kepada Bapa. Lihat kata-kata berikutnya, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Waktu saya baca statement ini, saya bilang, Tuhan, kita ini orang berdosa. Tapi malam ini Tuhan berkata, nak, aku mengasihi engkau tanpa lihat status masalahmu, tanpa lihat masa lalumu, tapi aku mengasihi engkau sampai kesudahannya. Itu sebabnya ketika saya baca firman ini, saya berkata, betapa cinta Tuhan atas hidup saudara dan saya itu luar biasa, saudara. Lihat kata berikutnya, jawab Yesus kepadanya. Ini yang ayat 7. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak, saudara. Hari ini engkau tidak ngerti kenapa engkau sudah taat, suamimu tambah jahat. Engkau sudah taat, hutangmu belum lunas. Engkau sudah jadi orang benar, tokomu tetap sepi. Engkau sudah mengasihi mertuamu, tapi mertuamu tetap cuekin engkau. Kita pikir Tuhan itu kurang kerjaan. Proses hidup seperti saya bertahun-tahun, kok enggak muli-muli, toh Tuhan lihat grand prize-nya, kok diicip-icipi, sudah diicipi dikit, hilang lagi PHP. Apa dikira Tuhan kurang kerjaan? Ini jawaban ayat 7 ini, saudara. Saya ketika baca firman itu, saya berkata, saya tahu Tuhan Engkau sedang bentuk rasa mengasihi Tuhan dalam hidup saya lebih lagi. Kalau saya tidak mengasihi Tuhan, mungkin hari ini saya jalan-jalan tidak akan pernah mau khotbah, saudara. Jujur, kalau dulu saya pelayanan belum sepenuhnya mengasihi Tuhan. Waktu saya liburan off semuanya, saudara. Tidak mau, saudara. Ya nikmati dong liburan. Tapi ketika saya mengasihi Tuhan, tanpa disuruh-suruh, Tuhan, saya sendiri yang ambil inisiatif. Saya tahu hidup ini 3 hal. Fokus saya sudah pada kekekalan. Fokus saya sudah kepada kasih Tuhan yang besar. Sampai kesudahannya dia tetap mengasihi saudara.
Walaupun saudara dalam keadaan apapun, dia tetap akan mengasihi. Itu bagian saudara. Yuk, yang ketiga, fokus kepada rencana akhir Tuhan. Hari ini kau tidak mengerti kenapa semua ini diizinkan terjadi, tetapi engkau kelak akan mengerti, saudara. Engkau kelak akan mengerti kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini terjadi atas hidupmu. Sampai tahun ini Tuhan belum ambil duri dalam daging, malah durinya ada di mana-mana, sakitnya ada di mana-mana. Itu karena dia sayang buat saudara dan saya. Dia terlalu sayang, dia terlalu cinta. Dia tidak mau kehilangan saudara dan saya dari genggaman tangannya. Kalau berkat pemulihan, kebahagiaan rumah besar buat saudara jauh, buat saudara lepas dari genggaman tangannya, buat apa saudara? Apa artinya berkat kebahagiaan yang fana, yang dunia ini akan kau tinggalkan buat Tuhan kehilangan saudara? Lebih baik saudara menderita, lebih baik duri itu ditambah, apinya diperbesar. Yang penting saudara dan saya tetap di dalam dekapan tangannya. Dia ingin hidup selama-lamanya bersama saudara. Malam ini yuk kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Jangan sia-siakan waktu saudara. Waktu yang sudah tidak ada lagi penundaan. Fokus saudara sama kekekalan. Lihat aja kasih Tuhan yang besar. Fokus kepada rencana akhir Tuhan. Dia sedang mengetuk pintu. Buka. Malam ini yuk buka saudara. Ketuk, buang semua perkara dunia, semua harta dunia yang menjadi fokusmu, kehidupan dagingmu, sedikit-dikit marah, dimaki-maki anjing, sudah mau jotos orang. Sudahlah, kalaupun nanti setir mobil ada mikrolet yang potong, ya sudah, dibilang bodoh, ya sudah, haleluya, pinter di hadapan Tuhan. Kita belajar penguasaan diri yang baik. Kita bukan preman, saudara. Kita tahu jati diri kita sebagai anak Allah. Amin. Saudara mau? Ya, malam ini kita juga mau setia sama Tuhan sampai kesudahannya. Kalau Tuhan setia, kita juga lebih setia sama Tuhan sampai kesudahannya. Nikmati aja kehendaknya. Yuk, Fran, nyanyi yuk satu quote kita baca sama-sama. Ya. Ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, ya, izinkan Tuhan masuk makan bersama kita. Yuk nyanyi sama-sama ya. Malam ini Tuhan mau kok. Tuhan bilang, nak, waktuku sudah tidak lama lagi. Waktu kedatanganku sudah dari ujung akhir zaman. Maukah malam ini? Setiap hari aku pasti ketuk pintumu. Kalau kau tidak buka, ya aku tidak bisa masuk. Ya, karena pintunya itu bukanya dari dalam, saudara. Di luar tidak ada handle pintu untuk membuka. Itu artinya kalau saudara tidak buka pintu buat Tuhan, dia tidak bisa masuk. Sebenarnya setiap hari dia pingin masuk dalam hidup saudara lebih lagi. Dia mau dapati saudara. Dia mau makan. Dia mau sama-sama saudara. Gimana caranya Tuhan? Mau makan bersama Tuhan. Jadikan gaya hidup jadi pelaku firman. Buka hatimu malam ini. Kita mau nyanyi satu lagu, saudara. Izinkan dia membongkar sampah-sampah. Sombonganmu, tinggi hatimu. Semuanya Tuhan mau buang, sampah-sampah. Kita percaya malam ini dia mau hadir di setiap rumah. Jangan tutup hatimu, saudara. Terlalu cinta Tuhan buat saudara dan saya. Kalau dia izinkan penderitaan, jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Dia mengasihi saudara sampai kesudahannya. Itulah kasih Bapa atas hidup saudara dan saya. Malam ini Tuhan mau merenung. Saudara dan saya merenungkan setiap arti kata. Dia berdiri mengetuk pintumu malam ini. Buka pintu hati saudara. Dia ketuk hati. Izinkan dia masuk. Izinkan dia membuang semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya.
Semua perkara dunia, harta dunia, bukan itu satu-satunya tujuan hidupmu. Harga dirimu, nama baikmu, kesuksesanmu. Tapi dia mati buat saudara dan saya, supaya saudara kejar harta surga. Perkaranya Tuhan, hidup rohmu. Sudah tidak ada lagi waktu penundaan lagi, anakku. Aku tahu engkau sedang kepayahan malam ini. Engkau berkata, aku tidak kuat Tuhan, terlalu berat. Tapi senyatanya Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Engkau berkata berat karena hidup dagingmu masih menyala-nyala. Yang Tuhan mau hari ini, buang semua perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setia anakku. Biar saudara berkata-kata sama Tuhan. Malam ini dia mau menyelidiki setiap hati. Waktu saya menyiapkan firman ini, saya nangis berdua sama Tuhan. Saya meneteskan air mata. Saya berkata, Tuhan, saya mau berubah lebih lagi. Apa yang selama ini masih Engkau belum berkenan, saya mau tinggalkan Tuhan. Saya tahu Engkau mengasihi hidup saya katakan. Dan malam ini Tuhan juga berkata, aku sangat mengasihi engkau anak-anakku. Rasakan pelukan Tuhan malam ini. Saudara yang punya beban berat nangis di pundaknya Tuhan. Dia sedang berikan pundaknya untuk saudara menangis. Saudara berkeluh kesah. Dia buka tangan kok malam ini. Kalau dia berkata, aku mau menanggung kamu dari hari ke hari, nak. Bukan setahun sekali, nak. Kalau kau tidak kuat, nangis. Ini loh tanganku. Aku mau tolong kamu. Aku mau ambil alih beban beratmu. Aku mau perjuangkan perkaramu sampai engkau melihat bagaimana aku memberikan engkau kemenangan dengan cara yang luar biasa. Bukan caramu, bukan waktumu, anakku. Dan biarlah malam ini kasih Tuhan yang besar mengalir dalam setiap hidup saudara dan saya. Rasakan aliran kasih Tuhan. Ketika engkau membuka pintu, engkau akan merasakan kelegaan di tengah tekanan hidup yang terjadi. Tuhan sedang ambil alih beban beratmu, letih lesumu malam ini. Dan engkau akan mengalami kelegaan malam ini. Engkau akan lihat bagaimana engkau akan menikmati hidup bersama Tuhan sekalipun masalahmu belum selesai. Karena engkau kaya akan firman. Karena engkau punya gaya hidup, yaitu menjadi pelaku firman. Dan engkau bermegah terus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini yang bergabung Zoom malam ini, kami akan menjalani tahun 2022 dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Kami akan menikmati Tuhan, berjalan bersamamu. Tidak peduli keadaan semakin berat, orang yang jahat semakin jahat atas hidup saudara dan saya, bahkan merekakan yang jahat. Percayalah di tangan Tuhan, Tuhan punya kebaikan yang luar biasa. Malam ini terima kebaikan, kemurahan, rekaan yang baik, rancangan yang terbaik. Engkau terima malam ini. Buat setiap saudara dan saya yang bergabung malam ini, kami menerima Tuhan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur biar malam ini yang mengalami masalah rumah tangga, kami bergumul dengan pasangan hidup kami. Biar Tuhan yang menjamah setiap pasangan, baik orang-orang yang jahat atas hidup kami, Tuhan yang menjamah supaya mereka selamat Tuhan. Mereka supaya mendapat anugerah untuk bertemu
bertemu dengan Tuhan, yang mengalami masalah keuangan, buka terobosan berkat, yang mengalami masalah sakit penyakit, bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan. Biar kami tetap kuat, Bapak. Terima kasih, Bapak. Saat ini berkati setiap kami yang sudah melayani malam ini, kesetiaan mereka, jerih payah mereka, Tuhan mengembalikan semuanya. Terima kasih buat malam ini, kami sudah selesai ibadah Tuhan, tapi penyertaan Roh Tuhan tetap menyertai kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan di hari esok, biarlah kuasa-Mu terus. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.